Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, saya, Desya Vini Fajrin. Yang kedua, Vina Ika Emilia. Yang ketiga, Ubaidi Rohman. Dan yang keempat, Moh Kumaruzaman. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teori belajar humanistik. Materi pertama, akar gerakan humanistik. Teori belajar dan pendidikan humanistik diawali oleh munculnya gerakan Maha Peserta Didik pada tahun 1960-an karena mereka tidak menyukai terhadap proses dan hasil pendidikan di Amerika Serikat yang telah mereka peroleh. Gerakan yang disampaikan itu merupakan respon dari ketidakpuasan atas kompetisi tekanan kehidupan yang selalu diawasi dan tidak sesuaian pada apa yang mereka pelajari dengan apa yang mereka amati ketika belajar di sekolah. Gerakan itu dipelopori oleh Neil, John Wall, Jonathan Kozol, dan Paul Krugman. Praktik pendidikan yang diawali oleh para tokoh gerakan itu adalah pendidikan di sekolah yang selalu diarahkan oleh pendidik. Praktik pendidikan humanistik berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1960-an dan mencapai puncaknya pada tahun 1990-an dengan munculnya tokoh-tokoh psikologi seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers. Dalam pendidikan humanistik, fokus utamanya adalah hasil pendidikan yang bersifat afektif. Belajar tentang cara-cara belajar dan meningkatkan kreativitas serta semua potensi peserta didik. Teori ini berlandaskan pada belajar yang memanusiakan manusia. Hasil belajar dalam pandangan humanistik adalah kemampuan peserta didik mengambil tanggung jawab dan menentukan apa yang dipelajari dan menjadi individu yang mampu mengarahkan diri sendiri dan mandiri. Di samping itu, pendekatan humanistik memandang pentingnya penekanan pendidikan di bidang kreativitas, minat terhadap seni, dan hasrat ingin tahu. Yang selanjutnya adalah mengenai pandangan humanistik tentang belajar. Di sini adalah berdasarkan atas pandangan Abraham Maslow, seorang yang disebut sebagai bapak spiritual humanistik. Abraham Maslow merupakan seorang psikolog asal Amerika yang merupakan pelopor aliran psikologi humanistik yang terkenal dengan teorinya yaitu tentang hierarki kebutuhan manusia. Menurutnya, setiap manusia adalah memiliki hierarki kebutuhan diri dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Jika kebutuhan yang paling rendah telah terpenuhi, maka akan muncul kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi. Kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud tersebut adalah yang pertama, kebutuhan fisik, seperti rasa lapar dan rasa haus. Kebutuhan tersebut haruslah terpenuhi sebelum memenuhi kebutuhan yang selanjutnya, yaitu kebutuhan atas rasa aman. Contohnya, keselamatan, perlindungan, dan hukum. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan menjadi milik dan dicintai. Bisa diantaranya dari keluarga, kasih sayang, hubungan, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan penghargaan, yakni merasa bermanfaat dan hidupnya berharga. Contohnya atas status, respek, dan reputasi. Dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri, yang mana kebutuhan ini adalah termanifestasi di dalam keinginan untuk memenuhi diri sendiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kemudian, sebuah penelitian atas orang-orang yang terkenal pun telah dilakukannya, sekiranya menghasilkan suatu identifikasi mengenai ciri bagaimana seorang individu yang berkualitas diri. Terdapat 14 karakteristik di dalamnya. Kepribadian yang diantaranya pertama, berorientasi secara realistik. Kedua, menerima diri sendiri, orang lain,
dan dunia alamiah sebagaimana adanya. Yang ketiga, bersifat spontan dalam berpikir, beremosi, dan berperilaku. Keempat adalah terfokus pada masalah, bukan pada dirinya sendiri. Yang kelima, memiliki kebutuhan privasi dan berupaya untuk memperolehnya. Keenam, bersifat otonomi, independen, dan mampu mempertahankan kebenaran pada saat menghadapi perlawanan. Yang ketujuh, beberapa di antaranya adalah memiliki pengalaman mistik. Namun dalam hal ini bukanlah merupakan hal yang berkaitan dengan keagamaan. Yang kedelapan, merasa sama dengan manusia secara keseluruhan, di antaranya dalam keluarga dan atas kesejahteraan dunia. Yang kesembilan, berkaitan dengan hubungan emosional, yaitu hubungan emosionalnya yang baik, terutama dengan orang-orang yang dicintainya. Yang kesepuluh, struktur karakteristik yang demokratis. Dalam faktor ini menimbulkan respon bahwa bersahabat bukanlah berdasarkan ras, status, dan agama. Kemudian selanjutnya adalah etika yang terus berkembang. Kemudian selera humor tinggi dan selera kreativitas yang tinggi. Dan yang terakhir adalah menolak keseragaman kebudayaan. Pandangan Carl Rogers. Dalam teori diri sendiri atau teori self, Rogers menyampaikan ada 3 unsur pokok pada diri individu, yaitu A. Organisme, yakni orang secara penuh, B. Medan fenomena, yakni totalitas pengalaman, dan C. Diri sendiri, yakni bagian dari medan yang terdiferensiasi. Diri sendiri memiliki karakteristik tertentu, mencakup upaya memperoleh konsistensi dan perubahan sebagai hasil dari kematangan dan belajar. Rogers menyatakan adanya diri sendiri yang ideal dan diri sendiri yang nyata, di mana orang itu akan berada. Kesenjangan antara keduanya dapat menjadi stimulus belajar dan potensi perilaku yang memunculkan tekanan tidak sehat. Dengan menganggap bahwa terapi dan pendidikan itu sama, Rogers mencoba untuk menjawab pertanyaan, jika pendidikan itu sempurna, seperti yang diharapkan dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan individu, maka jenis manusia apakah yang muncul? Kemudian ia menjawab, yang intinya jika orang itu mampu mengalami proses pendidikan yang sempurna, maka dia akan mampu mengontrol perasaannya dan dia akan mampu menyaring informasi dan menemukan jati dirinya sebagai makhluk sosial. Intinya dia akan menjadi orang yang berfungsi secara penuh. Rogers mendeskripsikan proses belajar ke arah aktualisasi diri secara penuh. Ada rangkaian makna dalam pembelajaran yang bertentangan dari hafalan yang tidak ada artinya sampai pada belajar eksperiental. Rogers menggambarkan kualitas belajar eksperiental dalam mengembangkan individu yang berfungsi secara penuh sebagai berikut. A. Keterlibatan diri, yakni aspek-aspek kognitif dan afektif individu harus terlibat dalam peristiwa belajar. B. Prakarsa diri, yakni menemukan kebutuhan diri. C. Pervasif, yakni belajar memiliki dampak terhadap perilaku, sikap, dan kepribadian. Dan D. Evaluasi diri, yakni mengevaluasi diri individu jika pengalamannya memenuhi kebutuhan. Dan E. Esensi dan makna, yakni apabila terjadi belajar eksperiental, makna menjadi terpadu dengan pengalamannya secara total. Dalam kehidupan manusia yang merupakan makhluk sosial, tentu tidak terlepas dari interaksi antara sesama. Kelompok merupakan mekanisme yang dikembangkan oleh Rogers dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan individu, karena proses kelompok merupakan kekuatan untuk memanusiakan kembali hubungan manusia dan membantu menghidupkan kehidupan secara penuh di sini dan sekarang. Saya akan menjelaskan prinsip-prinsip belajar. Yang pertama ada swaarah atau self direction. Prinsip swaarah menyatakan bahwa sekolah hendaknya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memutuskan bahan belajar yang ingin dipelajari.
Bahan belajar yang ingin dipelajari peserta didik adalah yang memenuhi kebutuhan, keinginan, hasrat ingin tahu, dan fantasinya. Tugas fasilitator di dalam mengarahkan peserta didik menjadi pembelajaran swaarah adalah: yang pertama, mendorong peserta didik untuk memenuhi kompetensi baru. Yang kedua, membantu memperjelas aspirasinya guna meningkatkan kompetensinya. Yang ketiga, membantu mendiagnosis kesenjangan antara aspirasi dengan kinerja sekarang. Yang keempat, membantu mengidentifikasi masalah-masalah kehidupan yang mereka alami. Dan yang kelima, melibatkan peserta didik dalam proses merumuskan tujuan belajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik yang telah didiagnosis. Yang kedua ada belajar tentang cara-cara belajar atau learning how to learn. Prinsip kedua dalam pendekatan humanistik adalah bahwa sekolah hendaknya menghasilkan anak-anak yang secara terus-menerus menumbuhkan keinginannya untuk belajar dan mengetahui cara-cara belajar. Tugas fasilitator dalam membantu peserta didik mengetahui cara-cara belajar adalah: yang pertama, memotivasi peserta didik mempelajari tugas-tugas belajar yang telah dirancang bersama. Yang kedua, membantu merancang pengalaman belajar, memilih bahan belajar dan metode belajar, dan melibatkan peserta didik dalam pembuatan keputusan bersama. Yang selanjutnya ada evaluasi diri atau self-evaluation. Prinsip ini menyatakan bahwa evaluasi diri ini sangat diharapkan oleh peserta didik. Evaluasi diri merupakan persyaratan bagi perkembangan kemandirian peserta didik. Nah, tugas fasilitator di dalam kegiatan evaluasi diri pada peserta didik adalah: yang pertama, melibatkan peserta didik dalam mengembangkan kriteria kinerja dan metode dalam mengukur kemampuan tujuan belajar. Yang kedua, membantu mengembangkan dan menerapkan prosedur evaluasi kemajuan belajar. Yang selanjutnya ada pentingnya perasaan atau important of feelings. Pendekatan humanistik tidak membedakan domain kognitif dan afektif dalam belajar. Dalam arti kedua domain itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Tugas seorang fasilitator di dalam mengembangkan perasaan positif peserta didik terhadap pembelajaran adalah: yang pertama, membantu peserta didik menggunakan pengalamannya sendiri sebagai sumber belajar dengan menggunakan teknik seperti diskusi, permainan peran, studi kasus, dan sejenisnya. Yang kedua, menyampaikan isi pembelajaran berdasarkan sumber belajar yang sesuai dengan tingkat pengalaman peserta didik. Dan yang ketiga, itu membantu menerapkan hasil belajar ke dalam dunia nyata. Kemudian yang terakhir ada bebas dari ancaman atau freedom of threat. Belajar akan lebih mudah, lebih bermakna, dan lebih diperkuat apabila belajar itu terjadi dalam suasana yang bebas dari ancaman. Tugas fasilitator dalam menciptakan iklim belajar yang bebas dari ancaman adalah: yang pertama, menciptakan kondisi fisik yang menyenangkan seperti tempat duduk, ventilasi, lampu, dan kondusif untuk terciptanya interaksi antar peserta didik. Yang kedua, memandang bahwa setiap peserta didik merupakan pribadi yang bermanfaat dan menghormati perasaan dan gagasan-gagasannya. Terus yang terakhir itu membangun hubungan saling membantu antar peserta didik dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat
yang bersifat kooperatif dan mencegah adanya persaingan dan saling memberikan penilaian.